merekrut orang yang sudah ber-ID. Orang yang sudah ber-ID. Jangan cepat tergoda. Jangan mudah dan cepat tergoda. Untuk merekrut orang yang sudah ber-ID. Gitu. Lakukan semaksimal mungkin, ya, lakukan semaksimal mungkin. Karena kasusnya akan sangat banyak, Mas Zul, terkait dengan ini. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, penjagaan hati naluri kita, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap kita tuh sebetulnya tahu kita ini sedang bermaksiat atau sedang melakukan amal soleh. Setiap kita. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Bapak Abdullah Rusda Maskur. Pak Firly, saya mau tanya. Teman saya didaftarkan HNI saat masih sekolah oleh ustadznya dan posisi dia belum punya KTP. Otomatis tahun lahirnya diganti agar bisa didaftarkan dan dia sudah aktif. Sampai dia bertemu saya, apakah salah kalau saya rekrut lagi jika teman saya sudah lost kontak dengan ustadznya dan tidak tahu sandi AFO-nya? Baik Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Zul. Ini memang pertanyaan yang akan sangat sering muncul nih, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah duga kalau materinya seperti ini memang pasti tumpukan dari curhat para agen, ya. Jadi pertama nih konsep dasarnya dulu, teman-teman sekalian. Konsep dasarnya adalah, ini hal penting ya Bapak dan Ibu sekalian, jangan mudah dan cepat. Jangan mudah dan cepat. Ini niat dasarnya dulu nih, Mas Zul, Pak, siapa nih tadi itu? Yang Pak Abdullah. Pak Abdullah. Jangan mudah dan cepat tergoda. Jangan mudah dan jangan cepat tergoda untuk merekrut. Ini konsep dasarnya dulu ya. Merekrut orang yang sudah ber-ID. Orang yang sudah ber-ID. Jangan cepat tergoda. Jangan mudah dan cepat tergoda untuk merekrut orang yang sudah ber-ID. Gitu. Lakukan semaksimal mungkin, ya. Lakukan semaksimal mungkin. Karena kasusnya akan sangat banyak, Mas Zul, terkait dengan ini. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, penjagaan hati naluri kita, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap kita tuh sebetulnya tahu kita ini sedang bermaksiat atau sedang melakukan amal soleh. Setiap kita sebetulnya tahu. Maka penting sekali untuk menjaga naluri kita. Jangan mudah dan cepat tergoda untuk merekrut orang yang sudah ber-ID. Lakukan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin untuk menjaga hak saudara kita. Hak saudara kita. Siapa itu maksudnya, Bapak dan Ibu sekalian? Yaitu crossline agen HNI, gitu ya. Sahabat crossline agen HNI kita, gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang datang, Bapak Ibu sekalian, dia belum punya KTP, dia mau belanja produk HNI. Kemudian dia mendaftar. Ternyata, oh saya udah pernah daftar, Pak, gitu. Oh kapan? Waduh, saya udah nggak tahu nih. Nah, itu jangan langsung muncul. Wah, yes, gitu. Jangan begitu. Itu dilatih, memang harus dilatih. Oh, kalau udah mendaftar ID-nya berapa, Bu? Aduh, saya udah lupa. Coba dicari nomor kontak. Diusahakan dulu semaksimal mungkin untuk menjaga hak saudara kita. Diusahakan semaksimal mungkin untuk mengembalikan gitu kepada mentor dan leadernya, Bapak Ibu sekalian. Mentor dan leadernya. Diusahakan dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Kecuali setelah semuanya udah diusahakan, sudah maksimal, ya itu seperti barang hilang lah ya. Daripada tidak diurus, ya silakan. Sepanjang tidak ada peraturan keagenan yang dilanggar. Jangan sampai pertanyaannya, Bapak belanja terakhir kapan? Oh, 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu. Wah, masih ber-ID dong ya. Berarti udah punya ID. Oh iya, saya belanja tapi nggak pakai ID itu. Saya udah lama belanja nggak pakai ID, tapi ID-nya ada. Tapi udah lama nggak belanja, berabad-abad. Jangan tergoda.
kembalikan dulu kepada mentor dan leadernya yang sebelumnya. Bantu dia aktivasi AVO. Kalau dia nggak tahu, coba cari nomor handphonenya atau siapa mentor leadernya. Coba saya bantu sini, saya cek di HCS. Oh, Bapak LED-nya ini, coba datang ke sana. Aduh, tapi saya nggak kenal. Aduh Pak, jangan Pak, saya menjaga nih, saya menjaga betul. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada teman-teman. Gitu. Tentu saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu karena case-nya akan sangat banyak nih Mas. Case-nya akan sangat banyak. Tapi kata kuncinya adalah jangan mudah dan cepat tergoda untuk merekrut orang yang sudah ber-ID. Lakukan semaksimal mungkin untuk menjaga hak saudara kita, cross-slide again head dan kembalikan kepada mentor leadernya. Kalau memang semua upaya maksimal Bapak Ibu sekalian sudah lakukan dengan tulus ya, ingin mengembalikan, betul-betul lost contact, nggak tahu, bahkan ID-nya udah goib, yaitu kembali kepada pertanyaan Bapak sekalian, apakah Bapak Ibu sudah melakukan dengan maksimal atau belum? Kira-kira begitu Mas. Siap. Terima kasih Bapak Firly. Semoga Bapak Abdullah terjawab ya pertanyaannya. Ibu Windy Umu Nadif. Ya. Bolehkah input poin di bulan depannya? Misalnya mitra sudah 200 poin bulan ini. Nah, kalau masih ada sisa poinnya, mitra minta diinput bulan depan saja. Ya, Dari Ibu Windy. Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang umum, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya Bapak Ibu bisa baca di buku TMB, di bagian halaman terakhir itu ada namanya FAQ ya, Frequently Answer and Question. Saya mencantumkan kurang lebih 67 pertanyaan yang sering muncul. Berabad-abad itu pertanyaan itu begitu, dan itu sudah muncul pertanyaan. Namanya FAQ, Frequently Answer and Question. Bapak Ibu bisa baca satu persatu pertanyaan-pertanyaan sering muncul. Salah satunya adalah yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan input ya, input poinnya ditunda, menunda input ya, menunda input. Nah, gitu ya. Boleh nggak, Bapak Ibu sekalian? Maka edukasinya tidak boleh ya. Edukasi ya, ini sekali lagi tidak boleh. Ini dalam hal edukasi ya. Edukasinya nih, edukasi tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Poin di input ya sama dengan bonus. Poin di input sama dengan bonus. Bapak Ibu sekalian. Maka pastikan di input berapapun yang tercapai pada bulan itu. Bapak dan Ibu semua, jangan dibiasain untuk menunda. Pertama, nggak tahu umur. Satu, Ibu nggak tahu umurnya dia, Ibu pun nggak tahu umurnya Ibu, Bapak Ibu sekalian. Jadi input segera, jangan tunda. Bahasa konsepnya jangan menunda kebaikan lah, kira-kira begitu. Karena kita nggak pernah tahu umur kita. Jadi pastikan segera di input, Bapak dan Ibu sekalian. Poin di input sama dengan bonus gitu. Jangan menunda-nunda kebaikan. Dan kemudian bagaimana, apa kebutuhan nih supaya di input? Oh, karena saya ingin jadi manajer. Wah, gitu. Jadi manajer itu kan, jadi manajer 20% itu kan salah satu caranya TP pribadi 200 poin, 1.200 poin. Salah satunya misalkan ya. TP pribadi 1.000, kok 1.200% ya. 1.200 poin. Ya, gitu. Saya bulan ini baru mencapai 200 poin. Maka tolong ditunda dong, misalkan ya, supaya digabung sama bulan depan gitu, sama bulan depan. Memang bulan depan udah bisa dipastikan 1.000 poin kan enggak? Kan enggak Bu Windy gitu ya. Kan belum tentu. Kalau ternyata bulan depan 200 poin lagi, 200 poin, oh tolong dong ditunda supaya bulan depannya lagi gitu misalkan. Bulan depan lagi Bapak Ibu sekalian gitu. Yakin nyampenya 800 poin, oh ternyata 200 poin lagi. Ditunda lagi. Itu kalau satu orang. Kalau 10 orang kayak begini gimana Bu Umu gitu Bu Windy? Maka Ibu akan kerumitan sendiri, Ibu akan keribetan sendiri. Ini kata kuncinya, jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh ditunda. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ditunda gitu. Ini input segera. Input segera, jangan ditunda. Bapak Ibu sekalian, input segera, jangan ditunda. Tidak boleh ditunda. Sebab apa? Sebab itu kepastian omset. Dan Bapak Ibu tidak bisa mengukur masa depan dengan sesuatu yang belum pasti, belum tentu. Udah tercapai prestasi saat ini, input saat ini. Berikutnya berikhtiar dengan maksimal. Toh, Ibu tidak kehilangan potensi menjadi seorang manajer. Tidak kehilangan. Kenapa? Karena manajer itu kan ada yang akumulasi 3.000 poin, Bapak Ibu sekalian. Jadi menjadi manajer itu pastikan yang qualified, ya, yang qualified. Jangan menunda-nunda. Nah, menunda itu juga bagian dari Bapak Ibu sekalian, duplikasi yang tidak bagus ya. Qualified itu artinya melakukan semua kerja-kerja itu dengan duplikatif, sesuatu yang bisa diduplikasi oleh siapapun. Mudah, simple, ya, mudah, simple, sederhana gitu ya. Bapak Ibu sekalian, bangun,
1.200 bangun dan bangun 10 jalur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bangun kekuatannya. Oh, saya baru 200 poin. Ya, Bu, saya nggak bisa nyampe 1.200 nih. Baru 200 poin. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Semangat lagi, Bu. Besok 200 poin juga nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu bangun 10 jalur. Gitu. Masing-masing ada 100 poin. Ayo, Bu, bikin daftar namanya. Supaya Ibu jadi manajer qualified. Itu lebih keren, Bu. Lebih cakep, Bu. Gitu. Misalkan Ibu nggak perlu kejar 1.200, Ibu kejar 10 orang yang belajar 100 poin. Kira-kira begitu, Bu ini. Mudah-mudahan menjawab dengan baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Firly. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Windy Umunadib ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak Firly dari Ibu Asih Rahmadani. Assalamualaikum Pak, bagaimana jika ada agen stok yang menjual harga member ke orang yang belum member? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi Bu Asih Rahmadani, bolehkah menjual harga agen kepada yang non-agen? Kalau secara edukasi tidak tepat ya. Tapi kalau ditanya boleh tak boleh, ya boleh. Yang nggak boleh itu menjual di bawah harga agen. Ya, itu jelas-jelas tidak boleh. Itu disepakati secara umum dan ada di peraturan keagenan. Jadi saya tampilkan edukasinya, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan menjual harga produk ya. Jadi kalau terkait dengan konsumen, yang paling bagus gimana? Kalau ada konsumen, berarti kan dia calon prospek. Calon prospek. Saya masuk di edukasi ya, Bu Asih. Calon prospek. Maka calon prospek ini itu kan diceritain tentang HNI ya. Cerita tentang produk HNI. Kemudian ajak dia gabung kan ya. Ajak dia gabung. Ajak gabung. Ajak coba, ajak gabung ya. Ajak gabung. Ajak coba, ajak gabung. Ajak coba, dan ajak gabung. Ajak gabung. Nah, cara mengajaknya gimana? Pastikan Bapak Ibu sekalian contoh misalkan extra food ya. Extra food. Harganya berapa? 80.000, harga agen 60.000, poinnya 20. Maka ketika kita bercerita, tentu saja kita menyampaikan harga yang 80.000 ini. Berapa harganya? Oh, harganya murah banget, Bu, gitu kan ya. Harganya murah banget, Bu, gitu ya. Murah banget. Bapak sekalian, berapa? Cuman 60.000, cuman 80.000. Itu yang betul. Ya. Kenapa? Karena secara edukatif, kalau kita menjual dengan harga agen, tapi dia tidak direkrut, kerugian buat kita. Kita menjual produk HNI. Jadi saya pendekatannya bukan boleh tidak boleh, tapi edukasi ya. Penjual produk HNI ke konsumen dengan harga agen. Maka yang terjadi adalah pertama, rugi. Kenapa rugi? Karena yang bersangkutan bukan agen, tapi dapat harga agen. Dapat harga agen. Karena apa? Karena tuh harga diskon itu milik Bapak dan Ibu sekalian, milik para agen HNI. Gitu. Rugi, bukan agen dapat harga agen. Yang kedua, maka dia tidak mendaftar kan? Dia tidak mendaftar. Nah, dia tidak mendaftar ya rugi lagi, Bapak Ibu sekalian. Padahal dengan dia bayar 80.000 ini kan ada selisihnya nih. Ada selisihnya. Selisihnya kurang lebih 20.000. Ini kan berarti bisa digunakan buat 10.000 daftar HNI. Nah, daftar HNI 10.000 daftar HNI. Ada 2 orang bisa daftar HNI. Nah, kira-kira suami dan istri. Rp10.000. Jadi jadi tujuan kita sebetulnya yang bersangkutan tetap dapat harga agen, tapi bedanya kita convert lebih 20.000-nya itu untuk mendaftarkan HNI. Kenapa? Karena kita tidak fokus pada untung langsung, fokus kita adalah pada pembangunan jaringan. Jadi bukan pada konsep boleh atau tidak boleh, tapi ini lebih kepada edukasi yang betul gimana sih cara kerja benarnya. Kalau ketemu sama konsumen, Bapak dan Ibu sekalian, prospek mereka dengan harga konsumen. Ceritain produk HNI, udah harganya berapa Bu? Murah banget Bu, cuma 80.000 gitu. Setelah oke, saya coba deh Bu. Jangan lupa kalau prospek kan ada kata-kata kunci ya. Bapak Ibu sekalian, apa kata-kata kuncinya? Kata kuncinya adalah saya juga pakai. Itu kata-kata kuncinya. Saya juga pakai. Ini yang membuat orang percaya. Jadi orang buat orang percaya itu karena saya juga pakai Bu, gitu ya. Kemudian dia mau coba, coba Bu, ayo dicoba Bu, gitu. Kemudian dia bayar 80.000, Bu, mana KTP-nya? Buat apa Bu? Ibu beli extra food satu ini udah dapat kartu diskon, besok-besok belanja lebih murah, gitu. Dapat kartu diskon, esok-esok belanja lebih murah tuh
kalimat sihir, ya kalimat sihir, kalimat bombastis buat para mama ya. Yang pertama dapat kartu diskon, gitu. Ya, dan besok-besok belanja lebih murah. Dua kalimat ini mempengaruhi emak-emak ya. Ini kalimat kuat buat emak-emak nih. Buat emak-emak itu kuat sekali ya, buat emak-emak itu. Diskon dan murah. Kira-kira begitu Mas Zul ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian merekrut orang dan konsumen, ceritakan produk HNI, informasikan tentang harganya murah banget, kasih tahu harga konsumennya, dan ketika dia bayar, langsung otomatis di-convert dengan daftar HNI. Jangan, saya sering bertemu loh Bapak dan Ibu sekalian, dan ini tidak salah ya, saya sering bertemu orang yang kemudian ternyata beli produk udah berabad-abad, tidak pernah direkrut gitu. Wah, sayang banget. Itu jangan salahkan kalau orang lain merekrut gitu, karena dia tidak tepat melakukan cara kerjanya. Yang betul itu adalah bertemu dengan orang di kesempatan pertama, orang itu langsung direkrut. Tapi pastikan dia tidak ber-ID. Keluarga intinya tidak ber-ID, itu pastikan ya. Kira-kira begitu, Nazul. Baik, terima kasih Bapak Firly atas jawabannya. Semoga menjawab dari Bu Asih Rahmadani.